Baik, kita lanjutkan pembahasan sesi ke-6 siap sekolah. Ini kita masuk pada soal pilihan ganda kompleks. Bedanya dengan pilihan ganda yang biasa kalian lakukan, kalau pilihan ganda kompleks itu ada beberapa pilihan, mungkin lebih dari satu ya, biasanya bisa 2, bisa 3 yang kamu anggap benar. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 31 ya. Disajikan gambar grafik yang menyatakan data hasil panen kopi di satu daerah untuk beberapa tahun. Ini misalnya kalian dapat membaca grafik yang disajikan dengan beberapa pernyataan. Jadi begini anak. Ini saya kasih contoh misalnya ya, seperti ini. Kalau ada grafik seperti ini kan grafik garis ya, seperti ini. Nah, paling tidak kamu bisa membaca yang sederhana. Misalkan panen kopi tahun 2006 itu berapa tahun? Oh, ini 5. Dalam satuan apa tuh? Ratusan ton, berarti 500 ton. Seperti itu. Ya. Tulisannya 5, bukan 5 satuan. Di sini kan tulisannya dalam ratusan, berarti 500 ton. Nah, kalau dituntut, jadi pertama bisa membaca dulu. Bisa membaca, dapat membaca. Memang tuntutannya kamu dapat membaca. 2007 berapa? Oh, berarti 600 ton. 2008 berapa? 800 ton. Loh, ini kok turun? Nah, berarti pada saat begini itu terjadi penurunan anak-anak. Kalau melonjak ke sini berarti terjadi kenaikan, berarti ini turun. Jadi Anda bisa membaca dulu yang pertama. Kalau ini berapa? Berarti berapa itu kita urutkan aja, berarti 800 ton. Yang pertama Anda bisa membaca. Oke. Lalu yang kedua, Anda harus ngerti bahwa grafik yang begini, ini namanya melonjak naik, mengalami kenaikan. Kalau nanti begini, ini mengalami penurunan. Sekarang kamu baca kenaikannya. Di sini pada tahun 2007-2008 itu kan naik. Ya. Naiknya berapa? Ini kalau kamu lihat dari 2007 ya, 2007 sampai 2008 ini kan kenaikan dari 600 ke 800, dari level 600 ke 800, berarti kenaikannya berapa? Kenaikannya 200 ton ini ya, 200 ton. Naiknya 200 ton. Loh, ini turunnya berapa? Berarti 2008, 2009 jadi penurunan. Kok tahu lah itu? Dari berapa? Dari 800 ton ke berapa? Ke 700 ton. Namanya penurunan. Nah, ini naik lagi. Ya, naiknya berapa? Ya, naiknya 100 ya. Dari 700 ke 800 berarti naiknya 100 ton. Dari sini naik lagi. Naiknya berapa? 100 ton. Dari sini turun lagi. Turunnya berapa? 100 ton. Jadi anak-anak bisa membaca apa artinya grafik yang condong ke kanan dan di sini turun ke bawah. Kemudian kalau nanti ditanyakan kenaikan tertinggi ini terjadi pada tahun berapa? Kenaikan tertinggi. Nah, kamu biasanya banyak terjebak. Biasanya kamu menjawab kenaikan tertinggi itu yang paling ini tinggi 9. Awas, ini kenaikan. Kalau kamu memilih ini kan naiknya, ini kan naiknya kan bermula dari ini untuk 2000 untuk dari 2010 ya, dari 2010 ke 2011 itu ya, 2011 itu kan naiknya dari angka kisaran 800 sampai 900. Berarti naiknya kan hanya 100. Naiknya hanya 100 saja itu. Kemudian kalau kamu perhatikan di sini dari tahun 2007 sampai 2008 ya, 2008 itu kan naiknya berangkat dari berapa? Dari 600 gitu. Dari 600 ke 800. Berarti kan ini 200. Berarti kenaikan tertinggi di mana? Kenaikan tertinggi itu terjadi di ini kenaikan terjadi di sini pada kisaran 2007-2008, bukan di sini. Ya. Nah, kalau ditanya tahun berapa penghasilan kopi paling tinggi, Anda baru boleh menjawab paling tinggi adalah 2011 karena
pada tahun 2011 di sini hasilnya berapa? 900 ton. Ini panen tertinggi, tapi bukan kenaikan. Kalau kenaikan itu kan dari ada titik awal ke titik akhir. Ini kan berangkatnya dari 600 ke 800, berarti kan naiknya ini 200. Kenaikannya terjadi di sini. Tetapi panen tertinggi ada di sini. Ya. Karena 2008 itu kan panennya hanya 800, sedangkan 2011 di sini panennya sudah mencapai 900. Bisa dipahami ya? Ya. Perhatikan ini, jadi kenaikan tertinggi dan hasil panen tertinggi itu beda. Nah, hasil panen tertinggi kamu cermati dari nilai di sini yang paling tinggi siapa. Tapi kalau kenaikan di sini ada proses, ya. Mungkin, nah ini saya akan membuat skenario begini, misalnya saja ini saya. Nah, misalnya saja ini Pak Agus buat lagi ya, misalnya saya buat lagi. Ini misalnya ada grafik lagi begini, nah. Misalnya grafiknya begini ya. Ini misalnya grafiknya ini dari sini begini, nah misalnya lagi begini, nah misalnya begini, kemudian nanti begini, kemudian begini, ini misalnya saja loh ya, lalu begini, lalu ini begini, nah begini ya. Di sini kamu perhatikan ada titik-titik ya, nah ini di sini, ada 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 di sini. Ini misalnya saja hasil panen. Nah, kamu lihat kenaikan kan terjadi di sini. Ya, ini penurunan, ini kenaikan. Kalau hasil panen tertinggi terjadi di sini, tapi kenaikan tertinggi dari sini. Ini kan kenaikannya berapa tahap ini? Dari 500 ke 900, bahkan 400. Sedangkan di sini dari berapa ini? Dari 800 ke 11 ya. Ini baru 3, sedangkan ini kan levelnya sudah tinggi. Penurunan tajam itu terjadi di sini. Ya, ini kan turunnya berapa level? 1, 2, 3, 3 turunnya. Ini dari 10 menjadi 7, berarti kan turunnya 3. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini saya hapus lagi. Nah, kemudian kalau misalkan kembali ke soal ini, anak-anak ditanya pada tahun berapa saja sih hasil panennya ajak. Nah ini hasil panennya 2008 ini hasilnya 800, 2010 800, 2012 berarti pada tahun 2008, 2010, 2012 ini menghasilkan panen yang sama ya. Masing-masing berapa ini? 800 ton. Kemudian hasil panen terendah ya di sini paling rendah ya, 2000. Jadi intinya pada soal ini kalian bisa membaca grafik garis. Oke, begitu saja anak-anak, mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk memahami soal ini. Baik, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor berikutnya anak-anak perhatikan. Disajikan dua bangun segi empat yang sebangun dengan beberapa unsur yang diketahui, dan kalian dapat menentukan ya, pernyataan yang benar yang berkaitan dengan panjang sisi, keliling, dan luas dari bangun tersebut. Nah, dalam contoh ini disajikan dua buah trapesium ya. Ini diketahui, ini diketahui. Ada unsur lagi yang diketahui tapi disembunyikan di sini. Perhatikan, trapesium ABCD sebangun dan sebangun. Ya, bila CD itu separuhnya AB. Nah, kalau AB diketahui berarti kan ini 6. Berarti kan ini. Kita bisa langsung. Dari mana kok 6? Nah, separuhnya kok menurut penjelasan ini, separuhnya. Kalau ini 6, perhatikan. Berarti kan ini 6. Ini kan sama. Berarti kan juga 6. Kan begitu. Diketahui ini 8. Nah, ini 6, 8. Pythagoras. Ya. Pythagoras. Berarti ini berapa? Ya, kok tahu dari mana? Dan Pak harus ingatkan lagi ya. Yang harus diingat adalah 3, 4, 5, ya, dan 5, 12. Berkali-kali saya tulis ini. Kalau 13, kemudian lalu 8, 15, 17, 24, 20. Berkali-kali saya tulis. Nah, ini hubungannya dengan yang mana Pak? Perhatikan ya. Ini kan 6, 8. 6, 8 itu kan dari 3. Ini kan dari 3, dari 4. 6-nya kan 3 dikalikan 2 kalikan 2. Berarti di sini kan 5. Kalau dikalikan 2 kan 10. Ini berasal dari sini kan.
berasal dari sini. Jadi 6, 8, 10 itu berasal dari indikator. Nah, ini paham ini. Nah, dengan begitu panjang BC 10 cm, berarti ini betul. Ini betul kan gitu. Nah, sekarang dengan menggunakan perbandingan, kita langsung bisa menentukan unsur yang lain. Ya, berarti ini kan sudah diketahui semua. Panjang AB sudah tahu, BD sudah tahu, DD sudah tahu. Sekarang di sini ada pembandingnya 1 ditunjukkan, ya, 1 ditunjukkan. Siapa yang ditunjukkan kan ini. Jadi AB banding apa ini? FE ini kan sama dengan 12 banding 18. Nah, kalau anak-anak akan menentukan ini, berarti yang tegak, ya Anda pakai yang ini 8, ini itu saja. Ini kan kalau dicoret, ini kan perbandingannya 2 banding 3. Ini kalau dicoret berarti kan ini adalah 12, ya. Maka ini 12 sudah ketemu. Berarti panjang sisi ini adalah, karena ini 12, betul ya, ini 12. Kemudian untuk mencari ini bandingnya dengan yang ini. Sebetulnya kalau anak-anak mau cepat, mudah sekali ya, perhatikan. Ini kan pembandingnya 2 banding 3 ya. Saya tulis di sini 2. Maka semuanya pasti 2 banding 3. Nah, berarti kalau di sini 6, nah, di sini 6, nah, di sini X, ya mudah sekali tuh ya. Maaf ya, ini saya ulang. Nah, ini saya nyoretnya dengan yang ini. Nah, ini kan 3, berarti ini 9. Ya, maka ini adalah 9. Kalau yang ini bandingannya dengan ini anaknya, berarti 23, karena perbandingannya 23 tadi, 23, yang ini kok 10 sama dengan 10, di sini kok ya misalnya kan tinggi gitu kan saja, ada apa, udah kita coret, ini kan 5, berarti Y-nya 15, maka ini ketemunya 15, kan begitu, 10, pokoknya perbandingannya adalah 2 banding 3 semua. Nah, ini udah tahu semua. GH mana GH? Berarti ini salah ya, ini 12, seharusnya kan 9, ini kan salah. Perbandingan luasnya, luas ya, perhatikan, bagus dari luas. Luas itu kan dalam bentuk umum sama dengan setengah tinggi dikalikan A plus B, kan begitu anak-anak ya. Setengah tinggi dikalikan A per B itu adalah sisi yang sejajar. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Kita bandingkan ini dengan ini. Perhatikan, luas 1 banding luas 2 adalah setengah T dikalikan A plus B dibanding setengah T dikalikan A plus B, ya. Ini untuk yang 1, ini untuk yang 1, ini untuk yang kedua. Nah, supaya kamu tidak bingung, coret dulu setengahnya karena sama, ya. Kemudian T-nya berapa ini? T-nya ini 8. Kemudian di sini A yang sejajar kan 6. 6 tambah 12. Kemudian di sini T-nya berapa? T-nya 12. 12. Kemudian A plus B-nya 9. Ya, 9 ditambah berapa itu? 18. Kalau kita selesaikan kan 8 kali berapa? Kali 18 anak-anak ya. Nah, banding ini 12 kali berapa ini? Ini berarti 27. Oke, mari kita coret ya. Dicoret bisa ya. Kalau ini tak coret, ini ketemunya berapa ini? Bagi 4, ini 3. 2 maaf ya. Ini 2, ini kan 3. Ini kalau dibagi 9, ini kan 2, ini kan 3. Berarti perbandingannya adalah 4 banding 9. Maka luas 1 banding luas 2 adalah 4 banding 9. Nah, ternyata ini adalah betul. Kan begitu. Ya. Kemudian kalau menghitung keliling, ya, keliling itu kan berarti menghitung dari sini ke sini ke sini ke sini, ya, itu kan keliling, berarti K1 banding K2, ya, K1 nya berapa? 12 ya, 12, nah, tambah 10 kan begitu, tambah 6, maaf tak hitung begini saja, nah, tak hitung K1, jadi K1 sama dengan 12 tambah 10 tambah 6 tambah 8 tambah 6 tambah 8, ini ketemunya berapa anak-anak? Ini berarti 10, 20, 36. Kemudian K2 nya berapa? K2 nya adalah
berapa itu 18 tambah 12 tambah 9 ditambah 15. Ini hasilnya kalau kita hitung berapa coba? Ini kan 20, 30, 40 ya, 54 ya. 54. Nah, sekarang kalau ini kita bandingkan, 36 dibandingkan 54. Kalau dibagi 9 ini dapat berapa? Dapat 4 ya. Kalau ini dibagi 9 dapat berapa anak-anak? Dapat berapa ini? 6 ya. Nah, dapat 6. Berarti perbandingannya kalau diringkas berapa? 2/3. Berarti ini juga betul. Ya. Maka yang betul adalah A, C, dan D. Nah, ini contoh pembahasan soal ini. Begitu anak-anak, silakan dicermati ya. Jadi kalian harus bisa menentukan panjang tiap sisi, lalu harus mengerti bagaimana cara menghitung luas dan cara menghitung nilai. Baik, kita lanjut nomor berikutnya. Nah, berikutnya anak-anak perhatikan ya. Nah, kita simak dulu kisi-kisinya. Sebuah kelas dengan jumlah sekian siswa diketahui yang mengikuti kegiatan A. Nah, terserah nanti ya, ada sekian, kegiatan B sekian, yang tidak mengikuti A, keduanya artinya ada sekian ya. Nah, ada pernyataan nanti kamu disuruh memilih. Baik, perhatikan soalnya. Dalam sebuah kelas ini siswanya, saya tulis di sini ya, berarti NS. Ini jumlah semestanya ini ada 42. Banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bulu tangkis, ini misalnya A saja lah, ini A bulu tangkis ya, ada 28. Kemudian yang suka renang misalnya B, ini ada berapa? Ada 20. Nah, yang tidak suka keduanya, yang tidak mengikuti ya bulu tangkis maupun renang, tulisnya begini, berarti ini tidak suka. Nah, komplement ya, ini ada 5. Nah, tugas kalian harus ngerti yang suka keduanya. Jadi kamu harus bisa menentukan yang suka renang dan bulu tangkis ini ada berapa. Nah, Pak Agus akan memberikan rumus praktisnya ya, supaya nanti kamu tidak bertele-tele. Rumus praktisnya untuk mencari ini gampang. Ini kamu jumlahkan dulu. Nah, gitu saja. Jadi 28 ditambah 20 ditambah 5. Hasilnya berapa? 40, 53. Ya kan? Sudah, berarti 53 kamu kurangi dengan 42. Hasilnya berapa? 11. Berarti saya tulis di sini ya, anak yang suka ini dan ini ada 11. Selesai kan? Mudah, enggak bertele-tele. Nah, selanjutnya kamu ubah ini ke ini anak, ke Cartesius. Diagram apa? Cartesius, maaf. Ini S, ini ya. Ini berpotongan, berarti ini yang A, yang B. Gitu. Sekarang kita isi. Berarti yang suka kedua-duanya ada 11 di sini. Gitu. Kemudian yang suka renang ada 28. Nah, sudah ada 11, berarti kurang berapa? Kurang 17 kan? Kalau 17 ditambah 11 kan 28. Mudah sekali ya menyelesaikannya. Yang suka B itu apa? B itu kan renang ya, ini tadi bulu tangkis. Ada 20, sudah ada 11 kan? Ini B-nya kan ini. Berarti kurang berapa? Ya, kurang 9. Kalau kamu jumlahkan nanti 20. Nah, yang tidak suka dua-duanya ada 5. Nah, udah selesai. Ya. Nah, sekarang tugas kalian harus bisa membaca. Apa artinya ini? Ini tak arsir ya, perhatikan. Apa artinya ini? Nah, apa artinya ini anak-anak? Nah, artinya ini apa? Berarti itu artinya adalah anak yang suka. Nah, ini adalah anak yang suka ini. Apa ini? Tadi apa tadi? Bulu tangkis ya, tetapi dia tidak suka renang. Dia suka ini, tidak suka ini. Ada berapa? Ada 17. Lalu yang di sini, ya, lalu anak yang di sini, anak yang di sini, yang di sini, yang di sini ini. Itu artinya apa? Itu artinya anak yang suka renang, nggak suka bulu tangkis. Ya, anak yang suka renang tapi tidak suka bulu tangkis. Ini ada 9. Atau boleh dikatakan bulu tangkis tok. Nah, bulu tangkis pakai bahasa Jawa ya tok gitu ya. Ini berarti apa? Ini renang pakai tok. Nah,
renang tok, renang saja, bulu tangkis saja. Atau senang renang, nggak suka bulu tangkis, ini adalah senang B tadi apa? B tadi yang renang ya, B yang renang, nggak suka bulu tangkis. Ini ingat, kamu harus bisa membaca ini. Kemudian kalau apa tulisan ini? Kemudian kalau ini tadi, artinya apa? Ini yang suka renang dan. Ya, ini ada berapa? Ada 11. Nah, kemudian kalau yang 5 itu apa? Nah, yang 5 ini yang tidak suka. Nah, ini komplement itu yang tidak. Jadi yang tidak 11. Yang tidak 11 itu berapa? Ya, ini tambah ini. Ya, berarti 17 tambah 9 tambah 5. Ini yang tidak suka renang dan bulu tangkis. Kalau kita hitung ada berapa? Ada 10, 20, 30, berapa? 32 ya? Maaf, kita begini susah ya gitu ya. Ada 10, ada 20, ada 20, 32 apa ya? Tinggal tadi 34. Oh 31, maaf 31. Ya. Nah, anak-anak, begitu ya cara memahami soal ini. Silahkan. Nah, nanti dalam pernyataan itu intinya kamu harus bisa memahami, membaca ini. Oke? Mari kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 34 anak-anak, perhatikan. Diketahui 2 orang membeli 2 jenis barang di tempat yang sama dengan jumlah yang berbeda. Jika jumlah barang yang dibeli dan harga yang harus dibayar masing-masing diketahui, siswa dapat menentukan pernyataan yang benar. Diperhatikan. Ini adalah sistem persamaan linear 2 variabel ya. Kalian ingat ini pelajaran kelas 8. Nah, yang belanja itu namanya Rani dan Siska. Tugas utama kamu harus bisa membuat model matematika ya, harus dibuat model matematika, kamu harus mampu membuat ini. Caranya bagaimana? Dimisalkan. Misalnya X itu apa? X itu adalah ini membeli 2 apel dan jeruk. Apel lah, X adalah apel misalnya. Apel, kemudian Y harga jeruk. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kita berbicara apel, tulisnya X, jeruk tulisnya Y. Sekarang kita baca dari sini ya. Rani membeli 2 kilo apel, berarti 2X, gitu ya. Dan 1 kilo, nah, dan 1 kilo berarti Y. Dengan harga 50.000, dengan harga 50.000. Nah, 50. Ya, karena model matematika ya sudah ditulis 50.000 ya 50.000. Boleh ditulis 50.000, nah ini boleh ditulis 50, ini nolnya diambil. Tapi dalam hal ini kita tulis begini. Ini model matematika. Nah, kemudian Siska membeli 1 apel berarti E dan 3 jeruk. Nah, 3 jeruk. Harganya berapa? 40. Nah, sudah bisa menulis begini, berarti kamu sudah betul ini adalah model matematika. Ya, harus atas ini kamu sudah bisa menulis model matematika. Nah, sekarang langkah berikutnya kalian harus menyelesaikan. Ya, mana yang harus dilakukan? X-nya apa Y-nya? Oh, X-nya ya sudah, berarti yang ini saya kalikan 1, yang ini saya kalikan. Nanti ini saya lanjutkan di sini ya anak-anak ya. Kalau tak kalikan 1, nah ini kan tetap 2X ditambah Y sama dengan 50.000. Kan begitu. Kemudian kalau saya kalikan 2, ini menjadi 2X, ini menjadi 6Y kan, karena 3 kali 2, ini kan 80.000. Udah sama kan? Kita selesaikan. Set. Kalau ini dikurangi, maka bagaimana? Habis. Ini dikurangi minus 5. Ini dikurangi minus 30. Kan begitu? 50 dikurangi 80. Berarti kalau begitu Y sama dengan minus 30. Kalau dibagi minus 5, minus dibagi minus kan plus, berarti kan 6. Selesai kan? Y itu apa? Jeruk. Nah, berarti kalau begitu jeruknya udah ketemu. Sekarang untuk mencari nilai X, anak-anak masukkan. Boleh ke yang atas, boleh ke yang bawah.
Ya, misalkan saya masukkan ke yang bawah, saya tulis di sini anak-anak ya. Berarti X ditambah 3Y sama dengan 40.000. Maka X ditambah, nah ini ya, yang ini masukkan beleng. Jadi menjadi 3 kali berapa? 6 sama dengan 40. Kan begitu? Berarti X ditambah 18.000 sama dengan 40.000. Itu kelanjutannya di sini ya. Nah, untuk ini berarti X sama dengan 40.000 dikurangi 18. Berapa X-nya? Ini kurang 22 ya. 22.000. Betul kan? Sudah selesai. Berarti kita sudah menemukan, kalau begitu ini adalah harga apel, ini adalah harga berapa? Jeruk. Nah, ini adalah apelnya, ini adalah jeruk. Nah, nanti ditanya, berarti harga 1 kilo apel sudah tahu jeruk. Kalau misalkan nanti pedagang membeli misalnya aja 2 kilo, 3 kilo apa, misalnya ditanya, tentukan harga untuk 3 kilo apel dan misalnya aja 2 kilo jeruk. Nah, tanya ini. Ya, apa sulitnya? Anak-anak tinggal mengalikan ini dikalikan 22.000 kan gitu. Ditambah 2 dikalikan berapa? Ini 6.000. Itu saja. Ini ketemunya 66 ya, ditambah 12. Berarti ketemunya berapa? 78. Gitu ya. Ya, cermati dengan baik langkah-langkah yang diberikan. Ya, nomor terakhir ya, nomor 35. Perhatikan untuk pilihan ganda kompleks. Cermati kisi-kisinya disajikan sebuah bangun ruang berbentuk balok yang di dalamnya dapat dimasukkan beberapa bangun berbentuk tabung. Ya, bayangkan ini balok dimasukkan tabung, berarti kayak box itu anak-anak. Jika ukuran balok, diameter, tinggi tabung, harga barang tiap tabung serta persentase keuntungan diketahui, dapat menentukan beberapa pernyataan yang benar. Ini lihat kasusnya dulu anak-anak ya. Sekarang anak-anak perhatikan. Ini ada balok, tak gambar di sini saja ya anak-anak ya, baloknya ya. Baloknya di sini dah, ini balok. Saya tak gambar balok ya. Nah, balok. Panjangnya 36 ya toh. Lebarnya 29, tingginya 36,5. Awas, begitu melihat setengah biasanya kamu langsung, waduh ini kok ada setengah, repot amat. Awasin, kalau yang namanya strategi jebakan kamu jangan bingung. Terus kamu nanti berpikirnya ini dikalikan, nanti dulu lihat masalahnya. Nah, di sini kan dimasuki kaleng. Harga 1 box berarti di sini masuk harga beli. Saya tulis di sini. Harga beli adalah 240.000. Ya kan? Lalu di dalam box ini ada kemasan kaleng. Jari-jarinya, saya gambar kaleng. Ya, nah, begini. Tingginya 12. Kemudian ininya berapa ini? Kalau 3,5 berarti kan ini 7. Ya kan? Nah, pedagang ingin menjual dengan mendapat untung tiap box itu 25%. Dia mengharapkan untung nanti berapa? 25% yang diharapkan begitu. Nanti ada beberapa pernyataan. Sekarang kita cermati dulu anak-anak. Ya, ada berapa kaleng yang bisa dimasukkan sini? Sekarang kalau ini 7, ya, kalau ini 7, berarti kalau misalkan ini 7 dikalikan 5, ya, jadi misalkan di sini nanti ada kaleng, nah, kan 35 tuh anak-anak. Oh, berarti nanti kesininya ada 5 kaleng. Mikirnya begitu kan? Berarti ada 5 kaleng ini. Terus untuk kesananya ada berapa kaleng? Coba, ini 29. Berarti berapa ya? 1, 2, 3. Wah, ada 4. Oh, berarti di sini ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Ada 5, di sini ada 4. Ya. Kan begitu. Bisa dipahami ya?
Ini kan 7. Kalau 4 dikalikan 7 kan 28 Pak, kok ini 29. Nah, kalau nanti ditulis 28 kan sesak, makanya dikasih resan 1 cm. Sama kalau ini nanti ditulis 35 kan, ya lupa kalau ini 7 kali kan 35 kok 36, ya nanti jadi ini sesak, oleh iso mlebu kalenge. Nah, maka dikasih sisa 1 cm. Maksudnya paham ya kamu ya? Jadi di sini ada kaleng, ya, ada kaleng, kalengnya bisa dimasukkan sini. Nah sekarang ke atasnya berapa? Kok ini 36? Anak-anak mikirnya di sini kan 12. 12 kalau dikali 3, nah 36 kan? Ada 3 ya. 12 dikalikan, ini 12 ya. Kalau 12 dikalikan 2, 24, dikalikan 3, 36. Masih sisa setengah. Berarti di sini nanti ada 3 kaleng bisa dimasukkan sini. Ya. Maksudnya paham ya? Jadi nek ditumpuk nih kena tumpukan telu toh, tumpukan siji, tumpukan loro, ya tumpukan telu kan begini kalengnya. Kalau di sini 12 kan di sini 36. Padahal 36,5, ada sisa setengah sentimeter. Nah, kalau begitu sekarang nah ini berubah. Nah, kubusnya baloknya nanti berarti bisa begini. Nah, perhatikan. Nah, hati-hati ini. Nah, berarti di sini ada berapa kaleng? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 kaleng, ya toh? Di sini ada 4 kaleng, kemudian di sini ada 3 kaleng. Berarti banyaknya kaleng susu ada berapa di sini? Ya, ini semuanya kan ada 6. Ya. Berasal dari mana? Dari 5 dikalikan 4 dikalikan 3 kan 6. Nah, udah ketemu. Berarti banyaknya kaleng susu yang ada di dalam box itu ada 6. Dari sini nanti akan muncul beberapa masalah. Sekarang kalau pedagang ingin mendapatkan untung 25%, nah anak-anak menghitung dulu 20%-nya itu berapa. Berarti 25% dari 240 ini berapa? Kalau tak coretkan set gitu ya. Ini kalau dikalikan ini berarti berapa ini? Ya, coba kita hitung. Tadi kalau dikalikan hasilnya berapa? Ya, kita hitung tadi ini hasilnya adalah 6. Ya. Nah, ini berarti untungnya. Ini untung. Kalau begitu harga jual harus berapa? Ya harus ini 24 ya kan, ditambah 60 kan. Nah, berarti kan 300 itu harga apa yang harus dijual? Kalau harga yang harus dijual 300, perhatikan, padahal banyaknya kaleng ada 60. Berarti per kaleng harus dijual berapa kan? Gampang, tinggal 300 ya, 300 ribuan. Nah, ini kalau dibagi 60, ketemunya kan 5.000. Berarti harga tiap kaleng minuman itu 5.000. Nah, nanti kalau ada masalah berapakah harga misalnya saja 1 lusin ya, anak-anak kan tahu 1 lusin kan isinya 12 ya sudah, berarti tinggal anak-anak mengalihkan 12 dikalikan 5.000 hasilnya berapa? 60 kan begitu ya. Kalau 2 lusin ya 120.000. Berapa harga untuk 10 kaleng ya 10 dikalikan 5.000 50 ya itu dan seterusnya. Nah, ya demikian anak-anak pembahasan SIAP US, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selamat belajar, sukses selalu untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.